Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Waqad qala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin wa nahnu ala dzalika minasyahidin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita. Yang rasa syukur itu kita buktikan dengan senantiasa menjalankan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Termasuk pada siang hari ini kita mau meluangkan waktu kita untuk meninggalkan segala aktivitas dan kesibukan kita dalam rangka memenuhi panggilan Allah Ta'ala, yakni menunaikan ibadah sholat Jumat. Mudah-mudahan langkah demi langkah yang kita ayunkan dan niatan yang telah kita tata di dalam hati ini akan dicatat oleh Allah Ta'ala sebagai amal soleh kita. Yang kedua, sholawat serta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada junjungan kita baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam menelusuri hidup dan kehidupan ini, tentunya kita ingin menjadi orang yang sukses, berhasil dan beruntung. Tidak ada satupun dari kita yang ingin gagal di dalam kehidupan ini. Baik itu sukses di dalam urusan duniawi kita, lebih-lebih sukses di dalam urusan akhirat kita. Namun sayangnya banyak orang yang salah dan keliru di dalam mendefinisikan sukses itu. Sebagian orang mengatakan kesuksesan itu diukur dengan banyaknya harta dan kekayaan yang dimiliki, sehingga sering kita melihat kawan atau tetangga kita yang kaya, kemudian orang mengatakan itu loh orang sukses, hartanya banyak, mobilnya mewah, rumahnya di mana-mana ada. Itu sebagian anggapan orang. Padahal kalau kesuksesan itu diukur dari kekayaan, mestinya Qarun itu lebih sukses daripada Nabi Musa alaihissalam. Qarun itu orang kaya di zaman Nabi Musa, hartanya demikian banyaknya. Ketika ditanya, anna laka hadza ya Qarun, dari mana engkau bisa memperoleh harta demikian banyak ini wahai Qarun? Qarun dengan sombongnya menjawab, hartaku adalah usahaku, karena aku adalah seorang businessman, karena aku adalah seorang entrepreneur. Dengan kesombongannya itu, tapi nyatanya, endingnya atau akhirnya Qarun beserta hartanya ditenggelamkan oleh Allah Ta'ala ke dalam perut bumi, dan dia gagal dalam kehidupan. Ada orang yang memandang kesuksesan itu adalah dari pangkat dan jabatan, sehingga kadang-kadang demi meraih pangkat dan jabatan itu orang rela mengeluarkan uang ratusan bahkan miliaran untuk mencalonkan diri sebagai pemimpin. Karena orang melihat ketika jadi pemimpin, jadi kepala desa, jadi camat, jadi bupati, itu banyak orang yang menghormati.
kemana-mana pakai mobil yang mewah, kemana-mana orang menyambut dia. Tapi apakah itu kesuksesan? Jikalau pangkat dan jabatan itu merupakan ukuran kesuksesan, maka tentu Fir'aun akan lebih sukses daripada Nabi Musa alaihissalam. Fir'aun itu raja besar, satu Mesir orang tunduk dan takluk kepada Fir'aun ini. Sampai kemudian dia pada puncak kesombongannya mengatakan, ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan yang tidak ada yang mengalahkan aku. Namun akhirnya apa yang terjadi? Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, Al-Quran menceritakan akhir dari kehidupan Fir'aun ini cukup tragis, yakni dia ditenggelamkan di Lautan Merah beserta para pengikutnya, Haman dan kroni-kroninya itu ditenggelamkan di Lautan Merah dan matinya dalam keadaan hina. Dan khusus jasadnya Fir'aun ini sampai hari ini masih ada dan bisa kita saksikan di Museum Negara Mesir sana. Karena memang Allah menyatakan, fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Aku selamatkan badanmu Fir'aun, jasadmu aku selamatkan supaya menjadi contoh dan iktibar bagi orang-orang yang sesudah kamu. Ini loh contoh orang sombong. Ini loh contoh orang yang menganggap bahwa sukses itu adalah kekuasaan. Nyatanya tidak. Maka hadirin jamaah rahimakumullah, marilah kita berupaya menjadi atau meraih kesuksesan sebagaimana kesuksesan yang telah diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Ini kesuksesan yang hakiki. Bagaimana sih orang-orang yang sukses itu menurut penjelasan Al-Qur'an, bukan menurut penjelasan pakar siapa-siapa. Al-Qur'an menjelaskan itu. Ini yang akan kita sampaikan pada khutbah Jumat yang singkat ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini nanti bisa menjadi sebuah renungan. Yang pertama, orang yang sukses itu adalah orang-orang yang senantiasa dalam hidupnya ini beramar ma'ruf dan nahi munkar. Artinya hidupnya digunakan untuk senantiasa menyeru kepada kebenaran. Dasarnya Al-Quran surat Ali Imran ayat 104. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyuruh kepada kebajikan dan mencegah dari kemunkaran. Wa ulaika humul muflihun. Dan itulah orang-orang yang beruntung. Jadi ketika kita di dalam hidup dan kehidupan ini menggunakan waktu kita untuk senantiasa mengajak orang kepada kebaikan, walaupun sekecil apapun. Kita mulai dari keluarga kita. Jika kita seorang bapak, kita ajak anak-anak kita untuk sholat berjamaah di masjid. Kita tanamkan nilai-nilai agama di dalam keluarga kita. Ini adalah keberuntungan. Yang kedua, orang yang beruntung menurut penjelasan Al-Quran adalah orang yang nanti di akhirat, ketika dia dihitung amal perbuatannya di yaumul mizan atau hari pertimbangan amal. Di dalam Al-Quran surat Al-A'raf, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal wasnu yauma idil haq faman sakulat mawazinuh faulaika humul muflihun. Timbangan pada hari keadilan atau hari perhitungan amal, maka ketika hari itu siapa yang berat timbangan kebaikannya, itulah orang yang beruntung. Artinya orang yang di dunianya ini gemar mengumpulkan kebaikan-kebaikan, nanti begitu ditimbang di hadapan peradilan Allah Subhanahu wa taala, kebaikannya itu surplus, lebih besar daripada timbangan kejelekannya. Ulaika humul muflihun. Itulah orang-orang yang beruntung. Yang ketiga, siapa orang yang beruntung? Yakni orang-orang yang mengimani dan mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti jejak langkah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti ajaran-ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mengikuti
apa yang telah dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Yang paling utama ada dua. Taraktu fikum amraini, aku tinggalkan kepada engkau dua perkara, kata Rasulullah, yang apabila engkau berpegang pada dua perkara ini, lantadillu abada, kamu tidak akan tersesat kuat selama-lamanya di dunia ini dan di akhirat nanti. Apa yang dua itu? Kitabullah, kitab Allah, Al-Quran, wa sunnatur Rasul, dan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Maka jika kita ingin beruntung, marilah kita senantiasa mengikuti ajaran Rasulullah, memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak mengkaji ilmu-ilmu agama, sehingga dengan demikian langkah kita dalam hidup ini akan dibimbing oleh Allah dan Rasul-Nya. Dan itulah orang-orang yang beruntung. Yang keempat, siapa orang yang beruntung? Adalah orang yang mereka itu di dalam hidup dan kehidupan ini senantiasa hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mencari pujian manusia, tidak mencari kedudukan dunia, tapi semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat Ar-Rum ayat 38 menyatakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa'ati dzal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabil dzalika khairul lil ladina yuriduna wajhahu wa ulaika humul muflihun. Orang-orang yang, maka berikanlah kepada kerabat yang terdekat akan haknya, berbuat baik kepada kerabat dekat maksudnya, demikian pula kepada fakir miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Yuriduna wajhallah, yang itu dilakukan semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang seperti ini adalah orang yang mendapatkan keberuntungan, orang-orang yang bahagia, karena hidupnya hanya untuk mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, orang yang beruntung adalah orang-orang yang di dalam hidup dan kehidupan ini senantiasa mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan yakin akan kehidupan akhirat. Dalam surat Luqman ayat 4 dan 5, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina yuqimuna sholata wa yu'tuna zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun. Orang-orang yang mendirikan sholat dan menunaikan zakat dan mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat, ulaika ala hudam mir rabbihim, mereka itulah orang-orang yang tetap berada di dalam hudam mir rabbihim, petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang beruntung di dunia ini dan di akhirat nanti. Bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Nanti di akhirat kita oleh Allah Ta'ala diselamatkan dari nerakanya dan dimasukkan ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman yuhyiha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa qur rabbighfir warham wa anta arhamur rahimin. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Waqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. I'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada'a fi bi nafsihi wa sana bi malaikatihi musabbihati bi qudsihi. Wa qala ta'ala wa lam yazal qailan 'alima inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad
kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah, di waktu yang mustajabah ini marilah kita gunakan untuk bermunajat. Kita hadirkan hati kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala untuk berdoa dan bermohon kepada Allah. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma aslih man fi salahihi salahul muslimin, Allahumma ahlik man fi halakihi salahul muslimin, Allahumma ja'alna minal muflihin, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azima yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wad'uhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.